semua pejuang UTBK 2022, kembali lagi di channel YouTube-nya Sugeng Sengkono. Di sini ada Kak Dina. Di sini Kak Dina seperti biasanya akan membawakan atau membahas beberapa soal biologi yang terdapat di UTBK 2022 hari kelima pada gelombang 2 kemarin, pada Rabu 1 Juni 2022. Sebelumnya Kak Dina doain semoga teman-teman semuanya bisa diterima di PTN impian teman-teman sekalian. Dan kalau misalnya nanti pada saat pembahasan, kalau misalnya ada beberapa konsep yang keliru Kak Dina sampaikan, mohon teman-teman untuk perbaiki atau langsung koreksi aja di kolom komentar di bawah, kita diskusikan gitu. Yang benarnya itu harusnya kayak gini loh Kak, kayak gitu ya. Oke, kita lanjutin ke pembahasan kita di soal yang pertama. Di sini ada soal dari sintesis protein, katanya gini. Jika suatu untai DNA template memiliki kode bahasa sebagai berikut, ini maka akan titik-titik. Di sini tidak hanya akan diurutkan dengan DNA komplementer atau tidak harus di transkripsi sama mRNA gitu ya. Tapi kita harus menjelaskan dulu ini tuh nanti tuh bakal jadi apa aja gitu ya, gitu. Oke. Jadi gini ya. Kalau DNA template-nya kayak gini, dia tuh bakal punya DNA komplemennya kayak gini, yaitu kayak pasangannya gitu loh. Nah, kayak TAC akan berpasangan dengan ATG, AAG dengan TTC, GCC dengan CCG, kayak gitu ya. Teman-teman pasti udah tahu kan kalau T ini adalah timin, A ini adalah adenin, dan C ini adalah sitosin. Nah, di mana pada DNA itu tidak ada uraninnya. Uranin itu adanya di mRNA, dan mRNA ini tidak memiliki yang namanya timin gitu ya, sorry. Nah, jadi beginilah pasangannya ini pada saat tahap replikasi seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada di tahap yang kedua, yaitu tahap transkripsi, di mana pada tahap transkripsi ini sudah muncul yang namanya basa nitrogen uranin karena di RNA tidak ada timin, seperti itu ya. Nah, jadi akan menjadi rantai basa nitrogen yang seperti ini. Nah, untuk antikodon atau pasangan dari kodon adalah seperti ini. Ya, teman-teman, maaf banget Kak Dina nggak bisa nyebutin karena kayak aneh gitu nggak sih, kayak UAC, CCG harus disebutin gitu-gitu. Jadi Kak Dina beri label saja supaya teman-teman lebih gampang dalam memahaminya. Oke, selanjutnya yang D katanya membentuk satu macam protein dengan kodon start AUG dan kodon startnya UGA. Kita lihat kodon startnya AUG dan kodon stopnya UGA. Iya betul. Katanya memerlukan 6 asam amino saat translasi. Ya, betul juga. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Di sini katanya dikode oleh AUG, UUG, CCG, AAA, UGGA, UGA ininya kurang tepat. Yang ininya aja, yang ininya aja. Harusnya kan UUU gitu ya. Membentuk satu macam polipeptida, ini benar. Bentuk 7 macam asam amino, enggak, ini ya salah. Karena di asam amino itu kodon stop itu dia tuh udah nggak perlu lagi mengkode asam amino gitu. Si kodon stopnya ya udah, dia tuh tugasnya cuma menghentikan aja. Jadi kalau misalnya ada 7 basa nitrogen, berarti dia tuh cuma perlu yang namanya 6 asam amino, seperti itu. Karena si kodon stop tuh nggak perlu asam amino buat apa gitu, karena tugas gue tuh cuma menghentikan, kayak gitu. Oke. Memiliki komplemen dengan kode ini juga kurang tepat ya teman-teman. Masa komplemennya sama gitu ya. Memerlukan antikodon ini kita samakan dengan ini ya. Ini juga tidak tepat gitu ya. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang B, yaitu membentuk satu macam polipeptida, seperti itu ya. Jadi jika nanti misalkan hari-hari berikutnya teman-teman menemukan soal yang seperti ini, jangan langsung ini mah pasti ditanyain kodonnya, atau enggak ini mah ditanyain komplemennya. Enggak, kadang-kadang yang ditanyain itu adalah antikodonnya, berapa asam amino yang dibutuhkannya, kayak gitu. Jadi emang kita tuh harus bener-bener ngerti gitu ya, kalau yang ini tuh komplemennya adalah ini. Nah, kalau kodon pasangannya adalah antikodon yang ini. Jadi atas kodon, yang bawah antikodon. Seperti itu ya, teman-teman. Ini tuh ceritanya DNA gitu ya. Oke,
kita lanjutin ke soal yang kedua. Di sini ada soal dari genetika. Katanya gini, pada jangkrik fenotip jantan adalah X0, sedangkan pada betina adalah XX. Jika jangkrik dan betina kuning A besar A kecil yang masing-masing terpaut kromosom X disilangkan dengan individu jantan hijau dengan A0 fenotip hijau, bagaimana komposisi warna dan jenis kelamin keturunannya. Oke, kalau soal seperti ini pasti teman-teman udah ngerti kalau kita tuh harus bikin dulu yang namanya fenotipnya. Nah, kalau fenotip yang betina adalah ini XA besar dan XA kecil atau X dominan dan X resesif, dan kalau yang jantan adalah X A0, AO. Nah, genotipnya seperti ini. Setelah disilangkan pada fenotip 1 adalah menghasilkan ini. Hal ini. Kuningnya ada 2 dan hijaunya ada 2. Jadi kuning jantan kuning betina 1, kuning jantan 1, hijau betina 1, hijau jantan 1. Jadi perbandingannya adalah 1:1 gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat pada soal nomor ini adalah terdapat pada opsi yang A, yaitu 1:1. Apa sih? Jantan hijau 1 sama kuning betinanya 1. Di sini bisa lihat kan? Karena kalau 2:2 itu tidak ada ya teman-teman. Jadi kita bisa memilih yang ini saja. Oke, kita lanjutin ke soal yang ketiga. Di sini ada soal dari sistem ekskresi. Katanya gini, urea merupakan faktor buangan dari sisa metabolisme protein. Pernyataan tersebut yang tepat mengenai urea adalah apakah diproses melalui siklus ornitin di dalam ginjal atau dapat mewarnai urin dan feses, berasal dari proses deaminisasi asam amino atau diangkut oleh darah menuju hati, atau tidak larut dalam plasma darah. Oke, di sini Karina paparkan bahwa urea itu merupakan sisa dari metabolisme protein, yaitu deaminisasi asam amino yang dibentuk melalui siklus ornitin di dalam hati gitu. Ini salah ya, bukan di dalam ginjal tapi di dalam hati gitu ya teman-teman. Di dalam hati itu nggak cuma ada kelas aja, tapi ada yang namanya siklus ornitin kayak gitu ya. Nah, dari hati si urea itu bakal diangkut kemana? Ke ginjal. Buat ngapa? Buat diekspresikan. Nah, karena si urea ini akan menyebabkan urin itu jadi berbau. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 3 ini adalah yang C, berasal dari proses deaminasi dari asam amino gitu ya. Kalau mewarnai ini bukan ya, justru adalah berbau, jadi menyebabkan bau ya, bukan menyebabkan berwarna gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan aduh sumpah ini apa sih hasil ekspresi aku tuh kok bau banget gitu ya si urinnya tuh. Itu kalau teman-teman jangan khawatir karena itu dipengaruhi sama yang namanya urea. Jadi badan kita tuh jadi berfungsi gitu ya istilahnya kalau memang memiliki bau. Tapi teman-teman juga harus khawatir kalau misalkan baunya tuh kayak udah aneh gitu, udah kayak kental gitu loh baunya, itu berarti tandanya teman-teman kurang air gitu, tubuhnya tuh butuh air seperti itu ya. Oke, kita lanjutin ke soal yang keempat. Di sini ada jaringan pada tumbuh. Nah, katanya gini, merisem primer pada ujung akar terdiri dari 3 bagian, yaitu protoderm, prokambium, dan merisem dasar. Nah, jaringan yang terbentuk dari prokambium adalah titik-titik. Nah, jadi gini, meristem primer yang ada di ujung akar itu kan ada 3 yang tadi, yaitu protoderm yang membentuk epidermis, prokambium akan membentuk jaringan pembuluh primer, dan meristem dasar membentuk jaringan dasar seperti korteks dan endodermis. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang C, yaitu xilem primer, atau kan xilem itu merupakan sistem pembuluh seperti itu. Berarti jawabannya tepat yang ini ya teman-teman. Sorry Karina nggak bisa ini karena halangin sama tanah yang ini loh. Oke, kita lanjutin ke soal kita yang terakhir. Di sini ada soal dari ekologi.
Katanya gini, jika limbah organik yang berasal dari limbah rumah tangga di ekosistem perairan semakin banyak dan kadar oksigen terlarutnya itu habis, proses pembusukan akan dilakukan oleh bakteri anaerobik. Akibat yang ditimbulkan dari proses tersebut adalah apakah timbulnya gas yang berbau busuk atau semakin menumpuknya sampah organik atau naiknya pH di ekosistem tersebut atau meningkatnya kadar oksigen pada ekosistem atau yang cepatnya pertumbuhan tumbuhan air gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman, akibat yang ditimbulkan dari limbah sampah rumah tangga di perairan itu, dimana jadi proses pembusukan dilakukan oleh bakteri aerob adalah timbulnya gas yang berbau busuk. Karena kan kayak bayangin aja nggak sih, sampahnya numpuk, jadi kayak bakalan bau banget gak sih? Soalnya kan sampah organik itu emang bener-bener harus diproses dengan baik kan sama organismenya gitu ya. Sedangkan ini gimana ya, oksigen yang terlarutnya tuh sama habis gitu, jadi teh akan lebih sulit gitu untuk melakukan pembusukannya seperti itu. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang A, yaitu timbulnya gas yang berbau busuk. Oke, sekian mungkin pembahasan soal yang dapat sorry ada satu lagi, ternyata di sini ada dari metabolisme. Katanya gini, oke, sekian mungkin video pembahasan yang dapat Kadina paparkan. Sebelumnya mohon maaf jika terdapat beberapa kekeliruan. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.